Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Juanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Darwinisme sosial dari Herbert Spencer yang mengutamakan 4 tahapan konsep. Yang pertama itu ada yang namanya struggle of life, yang kedua itu ada survival of the fittest, yang ketiga itu ada yang namanya eh, natural selection ataupun seleksi alam, dan yang terakhir itu ada yang namanya progress. Nah, dalam yang pertama itu ada struggle of life, itu adalah sebuah konsep yang diyakini Spencer bahwa dengan adanya sebuah keterbatasan sumber daya alam itu akan menyebabkan suatu masyarakat itu akan bersaing. Contohnya itu misalnya perusahaan kecil itu harus bersaing eh, dengan perusahaan yang lebih besar, ataupun perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri lah dengan selera pasar untuk mendapatkan suatu modal dan juga pelanggan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya tadi itu survival of the fittest, ataupun yang terkuat itu yang bertahan. Nah, survival of the fittest itu adalah sebuah eh, konsep ini tuh menyatakan bahwa yang paling kuat yang bertahan tadi itu mereka tuh yang paling kuat ataupun yang paling cepat adaptif dengan perubahan lingkungan. Contohnya, misalnya tuh pelaku utama usaha tuh tidak mau mengikuti suatu perkembangan teknologi begitu saja, sehingga akan terjadinya suatu kekalahan lah bagi perusahaan yang tidak mengikuti, sedangkan yang mampu beradaptasi dan mengikuti suatu perkembangan teknologi akan tetap bertahan selama mereka itu mampu lah cepat beradaptasinya. Oke, yang ketiga itu ada natural selection ataupun seleksi alam. Nah, di sini itu jelaskan bahwa yang paling kuat itu akan mendominasi ataupun menyingkirkan yang lemah. Contohnya di situ individu dengan keterampilan khusus misalnya. Nah, dia itu memiliki suatu pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dia itu lebih mudah mendapatkan suatu pekerjaan yang dimana yang kurangnya suatu pendidikan ataupun kurangnya terampil itu akan rentan ditolak ataupun terkena PHK. Nah, yang terakhir itu ada progres. Nah, di situ masyarakat sudah terspesialisasi lebih lanjut, yang dimana sudah banyak teratur ataupun modern. Nah, di sini tuh contohnya tuh ada yang namanya tuh sistem pembagian kerja. Hmm. Nah, sistem pembagian kerja ini kan terdapat suatu spesialisasi kerjaan seperti adanya dokter, insinyur, guru, polisi, dan lain-lain, sehingga masyarakat itu jadi lebih efisien karena sistem pekerjaan yang lebih terbagi dan juga teratur, yang dimana tuh semuanya tuh sistemnya masing-masing sudah memiliki pekerjaan, sehingga tidak adanya sebuah persaingan yang lebih ketat daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Bapak. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.